Aku sih ya kalau itu aku ngeliat makhluk itu berkali-kali dimanapun tempat. Jadi kayak kalau makanya teman-teman yang perempuanku tolong jaga kebersihan ya. Apalagi masalah darah haid mens itu. Dan aku memang bukan merasakan lagi ngelihat malah ya. Kalau itu tuh banyak orang berlalu lalang, bukan orang ya pasti orang gitu kan, berlalu lalang pada bawa plastik, bawa keranjang, pasar goib ya. Ya, jadi pasar goib. Iya, ini pasar goib nih. Dan saat manusia mengeluarkan rasa takut dan teriak-teriak itu memunculkan aura warna merah. Terus pas mereka merasakan ketakutan, dimakanlah sama bayangan yang merah-merah ini dimakan oleh si bayangan hitam yang kamu lihat itu. Iya. Mutlak itu 2 bulan sebelum lebaran mau mudik itu kita pulang kampung, aku harus ditutup. Aku lihat itu ada yang badannya kelabang dan badannya manusia. Emang tahu namanya Nyai Sakuntala. Jadi wujudnya adalah ini mukanya gosong semua, gosong kebakar kayaknya ya, gosong kebakar dan berkerak, berkerak gitu, nggak ada matanya. Luka bakar. Iya, nggak ada matanya, bolong. Ya, pokoknya pas aku di situ bener-bener kayak ngeliat suasana siksaan kayak gitu segala macam, teriakannya kencang banget, melengking gitu. Itu salah satu teknik strategi aku biar mereka nggak tahu kalau aku bisa lihat juga. Tapi posisinya aku tahu gitu kan. Terus pas aku lagi ngeliat ke situ, ini dia pendek segini, pendek itu. Manusia kerdil, bukan kerdil juga bukan kayaknya ya. Terus rambut panjang, tapi rambutnya tuh ya raut juga, bahasa raut apa sih? Aura. Terus matanya gede banget matanya. Terus mulutnya juga gede banget gitu kan. Dan badannya berbulu hitam semua. Berbulu hitam semua dan itu berbau darah abis-abisan gitu kan. Terus itu tuh lidahnya panjang banget dan kukunya juga panjang banget. Berarti perempuan enggak sih? Bukan perempuan juga dibilang. Emang makhluk nggak jelas gitu. Dibilang cowok cewek bukan, nggak bisa dideskripsikan gitu. Nggak tahu nggak dia lagi ngapain. Dia lagi ngejilatin darah mens yang ada di pembalut. Di pembalut itu. Iya, gitu. Yang dibersihin kali ya. Makanya kan harusnya dibersihin ya. Ya pertama ya faktor kebersihan kesehatan juga kan itu harusnya kan dibersihin biar nggak jorok lah. Jadi buang tuh jangan cuma sekedar dibuang tapi dibersihin. Bersihin terus dimasukin plastik harusnya kayak gitu kan. Jadi memang kalau aku sih ya kalau itu aku ngeliat makhluk itu berkali-kali dimanapun tempat. Jadi kayak makanya teman-teman yang perempuanku tolong jaga kebersihan ya. Apalagi masalah darah haid mens itu. Nah terus pas aku semester 1 kuliah nih, aku udah kuliah nih, kita loncat lagi. Pas aku kuliah semester 1 aku ikut UKM, salah satu UKM fotografi di kampusku. Kan kalau makrab gitu kan kita nginep ya. Ya aku waktu itu namanya Villa Bogor. Waduh, aku ngeliat tuh dari luar aja gila kali ya ini. Baru pertama kali nyampe. Udah sampai lokasi langsung melihat sesuatu. Dari luar aja kayak orang biasa aja ngeliatnya udah kagak beres gitu lah ya kayak villa tua gitu ya. Villa tua ya. Terus dan aku memang bukan merasakan lagi ngelihat malah ya. Kalau itu tuh banyak orang berlalu lalang, bukan orang ya pasti orang gitu kan, berlalu lalang pada bawa plastik, bawa keranjang, pasar goib ya. Ya, jadi pasar goib. Iya, ini pasar goib nih, tapi ada kerajaannya juga. Di villa itu. Iya, di villa. Jadi pas masuk ke villa itu kita disambut dengan kolam di tengah, dan ada beberapa patung yang mancurin air tuh. Kolam ikan gitu ya? Bukan kolam biasa. Bukan kolam renang juga bukan, tapi kolam aja. Kolam kapolrit ya. Kolam kapolrit tapi nggak bisa dipakai buat berenang juga karena emang pendek gitu, kecil dan bukan kolam ikan. Terus ada patung beberapa yang memancurkan air di situ. Itu adalah gardu selamat datang. Kayak gerbangnya selamat datang di pasar ini. Iya, selamat datang ya. Mau beli apa di sini kan gitu. Kita adanya darah belatung kan gitu kan. Beli berapa kilo belatung? Ya pokoknya begitu. Kayak gitu.
Tuh aku udah lihat tuh kayak sosok apa, bener-bener kayak badannya gede gitu, bodybuilder terus pakai gelang emas di sini, gelang emas, terus pakai tongkat tombak di situ, dan pakai baju jadul ya, baju baheula gitu. Dan mukanya biasa-biasa aja gitu kayak orang biasa. Cuman kalau yang manusia lihat ya setan, itu sebenarnya setan gitu. Di depan situ sudah menjaga gitu dengan sigap membawa kedua tongkat tersebut gitu kan. Terus aku udah lewatin aja ini. Gitu. Udah aku ngelewatin aja pura-pura aja gitu. Dan aku aktivitas bersama teman-temanku yang lain, panitia, kita aktivitas makrab seru-seruan gitu, main game segala macam. Malam dimulai, jurit malam jam 2 pagi. Jurit malam jam 2 pagi. Aku dibangunin kan jam 2 pagi. Aku jadi posisinya itu guys, jadi kayak aku tuh tidur di lantai 2, tapi kita tidur rame-rame, cewek-cewek nyampur. Jadi kayak kasur, kita tidur, yang cewek-cewek kan berempat doang, paling pojok. Untungnya tuh bener cowok-cowok tuh bener ngerangkul semuanya banget gitu. Yang bener ngejagain kita satu sama lain gitu. Yang bener asik banget lah gitu lah ya. Aku tidur paling pojok, suwe banget emang. Temenku nggak mau, penakut, katanya takut, dan emang tidak ada yang tahu aku bisa ngeliat di situ, karena itu udah pasti aku pendem gitu kan. Aku udah bener-bener kayak nggak enak banget sebenarnya badan aku kan dari awal, karena pada bacot banget kan itu kan ibaratnya tuh ya. Aku ngedengerin panitianya kita lagi mau main game, aku ngeliat ada orang yang lagi makan kayak gitu. Jadi sepanjang makrab tuh kamu ngeliat gitu ya? Iya, padahal gitu ada yang lagi beraktivitas dengan enak gitu, lagi ada yang lagi main juga. Pasar jadi kayak. Iya, dan iya, terus ada juga bukan istana tapi nggak terlalu gede banget ya, di paling belakang tuh ada istana emas gold semua, dan itu baru tuh ada yang jagain tuh tinggi banget tuh gitu. Istana paling belakang. Jin kaya nih. Oh iya pasti dia. Kaya nih, masih tajir, mampus. Iya lah, istana emas. Terus habis itu pas jurit malam bangun jam 2 pagi, aku dibangunin kakak kating aku. Tapi aku jujur di situ. Kak, aku nggak ikut jurit malam ya. Aku bisa melihat, aku nggak enak banget badan aku, tolong pindahin aku dari sini, kalau gitu. Aku benar-benar bisik-bisik, gitu. Pas dibawa ke tempat, memang ibaratnya tuh posisinya itu pos kesehatan ya, maksudnya buat benar-benar yang kalau lagi sakit atau apa gitu. Udah aku kena lagi di situ. Kesurupan lagi aku di situ. Kesurupan lagi karena pas aku datang aku bilang gini. Ini kalau dari pandangan mereka ya, dari pandangan manusia, teman-teman aku ya, kating-kating aku ya, kayak pokoknya dengan suaraku yang seperti bapak-bapak. Gitu, langsung ngebas ya. Iya, aku ngomong minta rokok. Kita ngomong, saya mintanya gitu. Iya, rokok kulit gitu, sama kopi hitam. Iya, standar gitu. Kopi hitam, terus udah tuh kayak gak beres nih. Nah masalahnya nih, ini seru nih. Aku kan muslim, kampus aku Katolik gitu sih dia. Obatnya pakai cara Katolik. Jadi cutting aku hampir banyak banget yang non muslim ya, dan untungnya ada yang bisa seperti aku dan muslim juga. Oke. Iya. Satu server nih. Nah waktu itu aku dibopong, kata ada 15 orang kata cutting aku. Pokoknya waktu pas di SMA berat lagi. Iya, untungnya yang saat itu posisinya melihat aku kesurupan itu bukan teman-teman angkatan aku dan panitianya aja. Teman-teman aku lagi jurit malam tempat lain gitu sama panitia lain. Iya, betul. Terus pas aku lagi kena begitu tuh pokoknya aku lagi di kamar. Yang aku ingat aku lagi di kamar. Aku lagi di kamar dengan nuansa yang seperti bangsawan. Di kamar di bangsawan gitu. Terus tiba-tiba datang perempuan cantik banget kayak wanita-wanita Sunda gitu ya. Awewe nu geulis teh gitu kan. Teteh bawa nampan, bawain buah, bawain minum gitu. Nih Neng sok atau dimakan dulu gitu kan bahasa Sunda. Nawarin kamunya gitu. Iya. Aduh kagak beres sih gue nih, balikin. Oke, aku bilang gini, mau balik teh, bilang gitu. Tar dulu ya sebentar, ada yang ketemu sama kamu. Waduh, malah mati aku udah kayak aku udah tahu nih pasti aku nggak di sini gitu aslinya gitu. Pasti aku aslinya tuh udah pasti. Kamu satu sadar ya, bukan harusnya lagi posisi makrab nih. Iya, tahu aku untungnya sadar gitu, dan posisinya bukan aku menjadi orang yang masukin ke aku, enggak, tapi aku masuk ke alam lain gitu. Yang nggak tahu aku lagi di salah satu kamar di istana itu. Istana yang mas tadi itu. Iya, terus
Terus pas aku, ini pengalaman menyenangkan buat aku ya. Oh ya, ini kita cerita. Jadi pas udah aku, ya udah akhirnya kita maksain makan buah ya. Aku nggak tahu itu mungkin apa itu. Kan kamu makan. Iya, aku nggak tahu itu, mungkin nggak tahu entah apa itu ya, kayak di film KKN kan gitu ya. Ternyata monyet. Ya kayak gitu. Terus habis itu ya udah minum air putih, sebenarnya minum air putih biasa. Terus si tetehnya keluar lagi. Dateng nih. Cowok ganteng, badannya gede, waduh six pack, enggak bercanda. Tapi pokoknya, iya pokoknya cowok ganteng banget ya, ganteng banget sih. Kayaknya itu ibarat ya, tuh nih. Apa ya, kalau dibilang di Inggris tuh pangeran juga bukan. Kalau pangeran itu kan senegara, tapi ini kan di situ doang kan masalahnya. Kayak kalau di Indonesia mungkin anak gubernur apa gitulah ya, anak camat apa lah gitu bahasanya. Itu datang tuh pakai hiasan segala macam hiasan, semua perhiasan gitu. Sunda gitu, baju Jawa Barat gitu. Baju jadul, aku nggak tahu baju apa, pakai rompi gitulah ibaratnya, terus pakai kain bawahnya. Nggak pakai alas kaki, nyeker. Terus masuk ke dalam. Ngapain di sini gitu? Oh, dia marahnya. Iya, kamu ngapain di sini, bilang gitu. Kita pengen godain kan jadi kagak jadi ya. Kan tadi lu lagi mau ketemu gua. Iya. Tapi juga ogah sih, aku nggak mau amit. Amit. Emang kayak gitu. Terus balikin dong, nggak boleh gitu, balikin tukang. Itu kan bahasa Sunda kan. Untungnya aku kan sama orang Sunda juga. Ya udah, karena dikit lagi balik ya gitu, Tapi kayak anak Gen Z ya ngobrolnya ya, kenapa nih orang begitu? Kayak asik lah nih orang gitu. Aku lupa, pokoknya aku ngobrol seru berdua. Aku nggak tahu ngobrol apa, aku lupa, benar-benar lupa banget. Pokoknya tapi nyambung lah ya. Nyambung. Udah habis itu bangun-bangun sadar aku udah di kamar villa lagi di tempat lain gitu. Nah, habis itu aku udah disembuhin. Aku balik ke kamar aku, dan teman-temanku tahu kalau aku indigo. Kenapa tahu ya, aku juga nggak tahu, kayak ada yang cepuin gitu. Terus kita akhirnya sharing lah gitu. Kita lagi sharing, aku lihat nih. Jadi posisinya aku itu di lantai 2 itu, di depan kamar ini adalah pohon tinggi banget di sini, dan aku posisi lagi di sini nih, di tengah-tengah, lagi ngariungnya kalau mau mencek Sunda mah ya, lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Terus di pojok sini juga ada, belakang tuh pohon-pohon semua. Di sudut jendela ini. Oh ya, aku mundur lagi deh. Aku kelupaan yang ini. Jadi sebelum aku pindah ke tempat lain, aku melihat dari bulan. Oh, atau kenapa jadi dari bulan? Mungkin setinggi bulan, terbang dari bulan kayaknya. Aku ngelihat ada dari jauh, aku ngeliatnya tuh badannya corang, terbang, dan kepalanya manusia. Ya ini. Oh, badannya binatang, badannya serangga cemcorang gitu. Tapi gedenya segede manusia. Nah, aku kan ngeliatnya dari jauh nih, dia terbang kan, kecil kali ya gitu kan, kayak nyamuk biasa gitu kan, aku ngeliatnya mungkin. Pas aku lagi ngeriung gitu kan, nggak lama setelah aku udah kemasukan dan aku udah sadar lagi, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, aku ngeliat itu aku ngeliat tuh udah setengah badan ke atas, kepala. Itu berarti kan masalah aku di lantai 2 ya. Berarti tuh tingginya 2 lantai dong. Tinggi berarti gede. Nih. Ini Oke, badannya serangga. Kayak ini ya nih. Ini badannya serangga. Ini kayak ikan Thailand nih. Apa? Ikan Thailand kayak gini. Oh iya, coba. Ini badannya serangga cengcorang gitu. Terus ini ada sayapnya. Apa sih, kayak sayap kumbang gitu ya, terbang gitu. Terus tingginya 2 lantai. Kepala manusia, badannya serangga udah pasti. Dan ya, jadi bentuk manusianya cuma palanya aja. Dan bunyinya jangkrik. Krek gitu apa sih? Iya kayak gitu bunyinya. Dan ini tinggi 2 lantai. Oke, karena Sabita di lantai 2 ngeliat setengah badan ke atas ya. Mukanya normal. Lagi senyum lagi. Wajahnya nggak serem, maksudnya normal. Mulutnya sampai sini robek, sampai sini nih. Sampai sini sampai telinga, bukan sampai sini doang, sampai telinga. Robek banget gitu. Terus matanya ini kenapa aku gambarin setitik doang, karena ini nih kayak telur ayam tapi warna merah. Oh, bentuk matanya kayak gitu. Ya, dan matanya emang rongga pupilnya rongga bola matanya tuh besar sekali. Besar sekali, dan rambutnya pendek segini. Ini nggak pakai baju, cewek. Ibu kelihatan aja begitu jadi. Oh, setengah badan ke atas ini manusia, jadi ada payudaranya. Iya, ada. Oh, nih. Badannya cuma sisanya ke bawah itu ya. Yang serangga tadi itu. Oh iya, makanya kan badannya masih kayak manusia. Aku ngeliatnya insecure. Waduh.
Gue gak ke arah sana. 36 kali ya. Ada kali. Oke, lanjut. Oh iya. Ini setelah pindah alam atau sebelum pindah alam, sorry, si muncul 2 kali munculnya yang aku gitu. Oh, bilang. yang di awal yang kecil, dikira kecil, terus akhirnya katanya. pindah alam tadi, pas udah balik, ngariung itu, kelihatan Datang. lagi. Iya, terus di sebelahnya ada yang pakai topeng merah. Lah, Topeng merah. topeng merah kayak topeng Petruk ya, kayak gitu. Tapi setengah doang pakai topengnya. Cuman jadi tuh bener emang dia pakai topeng, Kayak gini dong. tapi muka manusianya. Enggak sih, enggak kayak gini, cuman kayak teteh-teteh Sunda tadi mirip. Oh, tapi cewek tapi dia pakai topeng setengah. Iya. Oh, kayak ini, pemain Smackdown Ken. Oh iya, benar. Nggak kayak Bang Napi. Waspadalah. Nggak relate. Ini nggak relate. Iya, aku cuma nyengir doang, makanya nyengir doang. Nggak tahu dia, Bang. Iya, makanya. Cari ya. Nah, terus, oh ini aku, jadi tragedinya belum sampai situ aja. Masih di villa di itu. maklab ini ya. Oke. Jadi ada angkatan aku tuh 15 orang. Oke. Yang 4 cewek, sisanya cowok semua. Oke. Jadi aku udah bilang, kan mereka udah tahu ya aku bisa gitu. Oke. Aku bilang gini, ya macam-macam ya di sini gitu. Jangan ngerokok, jangan ngomong macam-macam. Pokoknya udah kita have fun aja, nggak usah peduliin yang kalau mereka itu memang ada. Aku bilang gitu. Jangan sampai berkata kasar segala macamnya. Terus ada salah satu temanku cowok yang buang puntung rokok di kolam depan. Oh, kalau tadi kamu bilang itu tuh. Ya. Dan kalian tahu apa selanjutnya? Dia kesurupan 8 jam dari villa sampai ke lokasi kampus di mobil-mobil losbak gitu kan, kita kan naik mobil tentara ya. Itu 8 jam kita berusaha dia supaya waras. Jadi pas di losbak itu pun dia masih kayak teman-teman cowok aku masih berusaha nenangin dia, dipegang di puncak gitu. Terus itu kan macet banget ya puncak kan. Terus di belakang tuh ada mobil Innova gitu. Aku lihat kan aku kan di sebelahnya nih, di losbak sebelah Innova. Terus kacanya buka, di videoin loh. Ya karena dia aneh ngapain. Dia kesurupannya ngapain? Dia ngamuk-ngamuk banget, ya ngamuk-ngamuk banget pokoknya. Nyebut-nyebut apa gitu enggak? Enggak. Cuma ngamuk-ngamuk Ngamuk aja ya. Terus pas kita nyampe kampus, aku ngasih tahu dong, kan pada nanya-nanya kan ke aku, udah pasti kan yang tahu aku kan. Ya ini rohnya ketinggalan. Oh, si yang ini nih di villa tadi. Rohnya ketinggalan karena dia kan membuang puntung rokok, dia tidak menghargai penduduk di sana gitu. Terus aku bilang solusinya kita balik lagi. Kita balik lagi menjemput dia gitu kan. Pasti teman-teman bilang, kenapa lu nggak bilang pas tadi? Jadi. Kenapa sih lu nggak bilang? Balik lagi. 8 jam loh ini. Senior pasti. Kenapa lu nggak bilang? Sumpah banyak panjang banget, sumpah itu asli berjam-jam banget, itu paling lama itu gitu. Ya akhirnya terus. Nah, balik lagi. Masalahnya yang bukan meramal ya, maksudnya yang bisa tahu kita harus balik lagi itu bukan cuma aku doang. Senior aku yang bisa lihat walaupun tidak seagama, itu pun sama mengatakan hal yang sama. Harus balik lagi. Iya, walaupun kita nggak nyampe, pokoknya tetap kayak terkonek gitu. Kita memang harus balik lagi, lagi dan menjemput gitu. Tadi mau berangkat balik lagi, cuma mami aku tiba-tiba nelpon, padahal aku belum pulang. Mami aku nelpon, teman kamu kenapa? Langsung begitu, mamiku. Enggak kenapa-napa. Ada lah biasa, nakal soalnya bandel. Emang bener kan bandel kan? Terus akhirnya mamiku bilang, aku kan bilang dari A sampai Z kalau ada kejadian seperti ini gitu-gitu. Terus aku bilang kayak kita harus balik lagi gitu-gitu. Terus kata mamiku, jangan mau dibegoin gitu bahasanya. Ternyata kalau kita balik lagi udah meninggal berarti. Malah lewat ya dia. Iya, langsung meninggal. Iya. Dan akhirnya jujur aku nggak tahu kelanjutannya seperti apa persisnya, karena aku udah keburu dijemput orang tua di lokasi kampus. Cuman pas aku sampai pulang pun dia masih histeris. Dan teman-temanku dan panitia-panitia berusaha keras untuk supaya dia sadar lagi, nyembuhin lagi. Tapi untungnya katanya seminggu kemudian udah sadar lagi. Alhamdulillah sekarang masih sehat ya orangnya, masih ada. Ya, sehat ya. Ini lama juga ya. Iya. Tapi seminggu kemudian dapat kabar sehat itu ada pengusiran atau ritual khusus yang dilakukan nggak? Balik lagi atau gimana? Nah, masalahnya tuh aku kampusnya di BSD dan dia di Semanggi. Jadi aku belum bertemu gitu loh. Terus katanya
semester depannya dia cuti kuliah sampai sekarang. Gitu. Tahun 2019 ini. Gitu. Oke. Tapi dia Kejadian cuti tahun berapa? 2019. Enggak, kejadian tahun 2019. Baru 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Cuti kuliahnya itu ada hubungannya sama kejadian itu atau? Kita nggak ada yang tahu ya. Gitu. Kayaknya iya sih. Sejauh. Oh, jadi ini kampus yang sama tapi lokasi yang berbeda ya? Iya, Jadi tapi ketika UKM-nya bareng. UKM-nya barengan Iya gitu. betul, UKM-nya bareng. Makanya nggak terupdate lagi ya? Iya, karena kan aku anak BSD sendiri. Iya. Yang lain iya. anak Semanggi gitu. Oke. Terus habis itu ada kejadian apa lagi nih? Sebenarnya banyak banget sumpah. Kayak Iya. shock. Oh iya ini. Bisa buat setahun kayaknya sih. Iya benar. Oke. Dari Buat lahir. buat teman-temanku yang kayak misalnya selalu ngelihat hantu-hantu Indonesia segala macam. Jadi waktu aku beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 4 tahun yang lalu atau 5 tahun 6 tahun nggak tahu lupa. Aku sama keluargaku nonton The Lazarus Effect di bioskop. FYI aku kalau misalnya nonton film aku sangat penikmat film horor dan thriller ya. Oke. Tapi aku lihat biasa aja kayak udah apaan sih orang Ya, karena boleh lu ngalamin beda. itu. Iya. Iya, jadi waktu itu aku nonton The Lazarus Effect yang tidak ada serem-seremnya sama sekali bagiku. Bagiku tidak ada serem-seremnya. Tapi aku ngelihat, jadi tuh aku duduk di atas, agak ke atas ya bagian E gitu. Tapi di bawah tuh 3 seat belakang kosong semua. Iya. Pas baru mulai filmnya itu kenapa banyak asap hitam muncul semua. Oke. Asap Bioskop, hitam muncul betul. semua, iya. Asap hitam muncul semua. Terus habis itu kita sembari nonton filmnya berlangsung gitu ya. Cuman aku kehalangan ya asap ya soalnya. Kagak fokus banget jadi asapnya tuh kayak Berarti tebel gitu ya. enggak tebel banget sih, cuman transparan, cuman kayak kehalang aja gimana sih, kagak enak nontonnya. Ya kan begitu ya. Terus habis itu udah pasti dong audiens teriak-teriak, Iya. takut kan soalnya. Dan saat manusia mengeluarkan rasa takut dan teriak-teriak itu memunculkan aura warna merah. Dari kita, si orang-orang yang teriak ini. Ya, tapi kalau dari pandangan aku yang punya ability seperti ini, itu kita melihat aura warna merah kalau misalnya sudah merasakan takut. Aura warna merah tuh mungkin seperti dibilang asap juga bukan, tapi benar-benar ada berwarna merah gitu ya. Kayak ibaratnya tuh kalau di film di game tuh kayak The Sims tuh atasnya tuh ada biru-biru tuh, hijau-hijau. Nah, begitu. Kan masalahnya kan kita bukan NPC kan. Iya. Aura dari masing-masing orang ini yang Iya, tapi bukan begitu wujudnya, cuman ya warna Iya, merah lah iya, gitu. iya. Mirip-mirip begitu. Terus pas mereka merasakan ketakutan, dimakanlah sama bayangan yang hitam. merah-merah ini dimakan oleh si Bayangan hitam bayangan ini. kita yang kamu lihat itu. Iya, ini adalah entitas pertama, makhluk pertama sebelum dia berubah wujud gitu. Jadi dia setelah memakan Yang merah-merah ini. aura ketakutan Aura manusia, ketakutan manusia. tiba-tiba dia berubah wujud seperti hantu yang ada di film tersebut. Mengcopy paste. Mengcopy Apa paste. ketakutan otak manusia ini? Iya, dia mengcopy paste. Iya. Mengcopy paste apa yang dilihat menonton gitu ya, manusia. Terus jadi kalau misalnya dia semakin banyak dia memakan aura ketakutan manusia, semakin tinggilah ilmunya sudah pasti. Dan kalau misalnya sampai ini maaf banget kalau aku ngomong kayak gini ya, sampai menghirup dan menyedot rohnya dari bayi laki-laki, itu dia makin tinggilah ilmunya. Jadilah makhluk paling level tertinggi itu adalah makhluk yang paling cantik dan ganteng. Untuk bangsa si entitas jin ini. Iya. Memang jadi anime sih. Di anime dia gambarnya. Gimana? Iya. Oh jadi sebenarnya mereka tuh wujudnya tuh abstrak, mengkonsumsi rasa takut manusia dan mengcopy paste apa yang ditakuti manusia. Iya betul. Itu cuman entitas makhluk yang biasa. Maksudku yang kayak level bawah ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang aku lihat itu nggak semuanya juga asal muasal dari asap hitam, enggak juga ya. Tapi ada yang memang sudah lahir seperti itu gitu. Oke. Terus buat yang levelnya tinggi, kalau di sini highest level of entities itu justru wujudnya Itu yang bagus. sangat rupawan gitu ya. rupawan sempurna. Bagus, normal seperti manusia, sempurna. Sempurna. Bentuknya seperti kita gitu. Dia yang bisa mencelakai manusia. Oh, justru dia tuh. Levelnya udah iblis ya? Apa di atasnya iblis justru? Kayaknya strata sama Strata ya. iblis ya. Oh. Ya, tapi gue
sering sih dengar teori-teori penjelasan seperti ini tuh. Di buku juga ada. Iya tuh betul. gitu. Dan aku memang konfirmasi itu, masalahnya kayak aku lihat langsung merahnya keluar langsung ya. semua Iya di bioskop itu ya. Iya. Dan dimakan itu bukan kayak makan kayak ada giginya, enggak. Langsung disedot Sedot, gitu aja ya. betul. Ya, dan dari situ berarti kan yang gue bisa simpulin adalah tadi kasus dia makanin ketakutan manusia itu dan akhirnya berubah jadi apa yang ditakut manusia ya. Itu akhirnya mungkin di Indonesia ada lahir si pocong kuntilanak karena kan itu dari omongan orang misalkan sebut warga sini nih ketakutannya ada pocong, akhirnya mungkin entitas ini yang ada mereka takut akan itu, dimakan lah ketakutan ini, dia akhirnya berhasil mengcopy paste menyerupai apa yang ditakutkan masyarakat sekitar situ. Betul, dalam bentuk pocong dan kuntilanak tadi ya. Padahal mah ilmunya mah sampah gitu kayak. Iya, makanya di luar negeri karena ya Eropa nggak ada pocong, nggak ada ini karena kan orang Eropa nggak punya ketakutan. Orang Eropa pasti Dracula gitu kan, makanya si jin ini menyerupai Dracula. Iya, kita kan terdoktrin kan dengan film-film Indonesia dari dulu yang begitu gitu kan. Kalau Asia masih mirip-mirip tuh kan. Oh iya, Sadako kan itu pakai Sadako, benar. Kuyang kan di Thailand juga ada kan. Oh iya, kalian Kuyang juga ada, nggak salah itu serius jelek. Kayaknya ceritanya Sabita ini bakal banyak banget, kayak seru ya kalau kita bikin episode selanjutnya sama Sabita kita undang lagi. Tapi gue penasaran. Lagi bikin program sendiri nih. Lari malam. Jangan dong. Misteri spesial Sabita. Tapi gue penasaran, berarti kalau tadi nggak salah ngobrol off cam, ternyata kemampuan ini tuh sudah ditutup ya? Betul. Itu kapan dan kenapa kalau boleh diceritain? Aku ditutup itu 2 tahun lalu, persisnya tahun 2022. Baru pas. aja ya? Masih baru iya, dong. Pas lebaran mudik kan. Iya. Terus aku konsultasi sama ustadz saudaraku, aku di Ruqyah. Ini ditutup permintaan kamu sendiri atau? Permintaan aku sendiri gara-gara aku itu ada kejadian. Jadi sebenarnya 3 bulan terakhir itu aku ngalamin yang benar-benar kejadiannya sangat shock banget. 3 bulan sebelum ditutup ya? Iya, karena aku udah dibawa, maksudnya kayak ibarat tuh dibilang astral projection juga bukan ya, tapi kayak udah dibawa ke alam lain gitu, dimensi-dimensi lain yang benar-benar membuka semua dimensi. Ternyata luar angkasa semesta ini tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Ilmunya tuh beda-beda banget. Itu yang gerbang pertama ya yang bikin aku pengen ditutup jadinya. Wah, ini udah nggak bener nih kalau kayak gini nih gitu. Detailnya diceritain di episode selanjutnya nih. Dulu nih yang ini nih. Cerita ini kayak bakal seru banget. Iya, ini masalah tuh bener-bener udah kayak apa ya? Tanda-tanda yang bikin aku nggak kuat lagi gitu kan. Bisa sampai gila gak sih kayak gitu? Bisa banget bang. Bisa Makanya kamu udah ada ini khawatir mungkin dampaknya parah nggak kuat ya. Entahlah untuk ditutup. Terus habis itu aku juga sempat nonton film horor sama mantanku. Aku kan beberapa kali nyebut mantan ya? Ini mantan yang terakhir ya kan tahu filmnya. Terus jadi waktu itu aku nonton film horor Thailand jam 11:30 malam di kafe di belakang rumah aku. Di teras dan masalahnya belokan dari kafeku itu kuburan semua. Nyari mati emang aku berdua. Masalah aku berdua ini penikmat film horor banget gitu. Terus nonton film The Medium. Oh, The Medium, tahu. Aku selama ini nggak pernah takut nonton film horor. Baru kali itu takut nonton film horor, itu pun setengah doang. Dan karena aku ngerasa udah kayak waduh ini kayak gak bener banget, ini bener-bener serem banget. Seremnya itu karena selama kita takut dan seram itu pasti mengundang mereka. Dan yang di kuburan datang semua jadinya ke aku gitu. Apalagi Sabita wangi. Iya, dan wangi plus itu kan. ditambah takut juga karena aku selama nonton film horor aku nggak pernah takut dan baru kali itu doang yang bener-bener takut. Takut. Iya, karena yang aku lihat di film itu tuh bener-bener karena kayak apa yang maksudnya kayak nyata gitu loh. Kejadian-kejadian itu bisa saja nyata karena kan di sana kan kita tahu juga ya kental juga budaya dukun perdukunan segala macamnya ya. Ya, makanya gara-gara itu terus aku kayak mau pulang udah pulang aku nggak kuat lagi gitu kan. Terus pas di motor kan aku naik motor saat itu belakang rumah aku deket gitu lah pokoknya. Itu tuh selama perjalanan gitu ke rumah aku tuh ini yang lagi jalan-jalan makhluk yang nggak jelas gitu, cuma asap doang, ada yang berwujud gitu. Yang magnet semua nemplok semua nih. Ngikut semua jadinya. Terus pas sampai rumah aku udah sesak nafas, terkapar itu kayak hampir begini sebenarnya sampai rumah tuh. Terus ngikutin aja tuh berarti di sepanjang jalan. Wah ramai banget itu sebenarnya kalau di depan rumah. Kalau ada yang di jok juga gitu. Ini ada di sini panggul. Ojek panggul. Terus untungnya alhamdulillah rumahku dipagerin ya. Karena aku juga bisa membentengi rumahku sendiri. Aku sudah bisa melindungi keluargaku dengan ilmuku.
aku dan mamiku bersatu seperti Avengers untuk melindungi rumah, melindungi rumah pagarku. Jadi mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah. Nah, rumahku udah di Tangerang itu ya. Terus habis itu akhirnya aku mutlak itu 2 bulan sebelum Lebaran mau mudik itu kita pulang kampung, aku harus ditutup. Permintaan pribadi itu. Iya, karena aku udah sangat-sangat sudah dalam banget ilmunya dan bener-bener kayak orang saudaraku kan juga bilang katanya aku mau dirintis, mau jadi nyainya gitu. Oh, bahkan sampai segitunya ya. Diturun apa sih bahasanya bukan nyai anjir lah. Maksud aku kayak apa sih kayak yang bisa nyembuhin orang. Yang bisa ilmu spiritual seperti itu. Iya. Akhirnya di ruqyah ya. Di ruqyah udah gak kuat lagi. Pas di pulang Iya, pas di ruqyah pun aku, waduh ini panjang bener ya. Pas di ruqyah pun aku ngelihat ini kalau kita sebut namanya dia, kita harus tahu nama makhluk tersebut biar dia hilang. Kayak falak. Falak kan namanya harus disebut. Iya. Mana ya? Nama aslinya dia kan. Yang tahu namanya adalah mamiku. Tapi yang aku lihat itu kejadian siang hari dan nah masalahnya Ustadz itu kan saudaraku ya. Itu tuh dia punya kos-kosan di rumahnya gitu. Jadi kita di ruang keluarganya di kos-kosan. Tapi masalahnya kan itu kan Lebaran pada anak kuliahan kos-kosan pulang kampung semua jadi kosong kosannya. Itu tuh di sini kos depanan gitu kos-kosan. Terus di sini aku di ruang keluarga ada TV dan karpet. Itu tuh pintu tuh bontang-banting semuanya. Ada anginnya, tapi tidak sekencang itu. Pintu pada bontang-banting semuanya gitu kan. Terus kayak yang aku lihat itu ada yang badannya kelabang dan badannya manusia, setengah kelabang setengah manusia. Dia melata ke sini gitu. Gede banget. Dan ternyata dia itu adalah pemimpin ratu kelabangnya di rumah aku. Dan emang saat-saat itu tuh emang di rumah aku lagi banyak kelabang. Dia adalah induknya. Iya. Dan yang mamiku namanya emang tahu namanya Nyai Sakuntala. Nyai Sakuntala. Ini mamiku yang nulis ini. Maksudnya kayak Sakuntala Sabita. Amit. Sabita. Iya. Kepalanya manusia, badannya Kelabang. perempuan. Rambutnya terbang-terbang juga. Normal aja bentuknya wajahnya. Wajahnya serem banget juga sih. Hancur tidak jelas dan sangat terkoyak mukanya. Itu berarti dia mondar-mandir naik segala macam ketika prosesi ruqyahnya Sabita. Betul. Dan panjang banget kelabangnya, mungkin dari sini badannya tuh dari sini nih, dari kursi ini sampai belakang. Wow, panjang banget sih itu. Iya, panjang segitu. Jadi cara berjalannya kayak kelabang aja. Iya, begini. Iya, jalan-jalan begitu sumpah. Kayak apa ya, begitulah ibaratnya. Dan yang aku lihat itu ada salah satu momen sekilas yang aku lihat dari dia itu di badannya itu ada telur-telur. Oh, jadi dia jalan gitu sambil bawa telur-telur kayak gitu ya? Ratusan ribu telur ada di badannya nemplok. Ih, merinding geli banget. Menjijikan itu so disgusting. Dari puskesmas kali. Posyandu. Bukan cari dukun ini, dukun beranak. Terus pas di ruqyah gimana? Habis Iya pas di ruqyah itu kan bener-bener dahsyat banget juga ya di lokasi situ dan untungnya memang adik ayahku juga om aku juga bisa melihat gitu kan maksudnya. Yang aku lihat juga sama apa yang dia lihat gitu kan. Akhirnya pas aku ditutup kan emang bener-bener ini banget ya, aku kan ngamuk-ngamuk banget ya. Bisa mecahin gelas, mecahin piring, kayak gitu sampai ngelukain diri sendiri kayak gitu. Iya menolak. Terus untungnya alhamdulillah setelah dari situ aku benar-benar tertutup banget. Untuk beberapa bulan setahun awal sih tertutup ya. Untuk setahun. Tapi nggak pernah ngeliat sama sekali. Iya itu tuh. Mimpi-mimpi lagi. Pas aku ditutup gitu, aku begini. Oh begini ternyata gitu. Iya dunia normal. Oh. Iya ternyata normalnya begini ya. Oh gitu. Karena kan dari kecil ya. Iya. Dari kecil begitu sampai ya ampun sampai melongo doang nih sampai tahu nggak sih waktu itu aku sempet nonton sama mantan aku juga waktu di mall di Ciledug tuh kan ada rooftopnya. Biasa tuh kalau aku udah ke rooftop di mall itu udah pasti banyak begitu udah pasti ada yang terbang lah segala macam lalala. Ini nggak ada. Aku begini doang melongo jadinya. Keren ya gitu. Ternyata begini. Iya. Iya biasanya kan romantis kan gitu juga. Nggak jadi romantis kalau yang terbangnya gitu. Dan untungnya sampai sekarang
aman nih, saya udah normal nih. Setahunan awal sih ini ya aman sentosa, cuman untuk kedepannya depannya masih ada bocor tipis-tipis sebenarnya. Sekarang berarti masih suka ada. Ya, cuman itu pun sesekali, nggak sesering itu, nggak kayak biasanya yang 2 dimensi, 3 dimensi bertabrakan. Jadi kayak bener-bener yang cuma sesekali Jadi aja. intensitasnya udah sangat. Iya, ngerasain aja kayak mulai lemesin kenapa gitu kan. Terus ngerasain nggak enak nih auranya kayak gitu. Terus kalaupun memang melihatnya tuh pun sebatas paling maksimal itu adalah asap hitam doang, sama bayangan. Mungkin itu entitas yang low level itu. Iya. Dan berarti setelah ditutup itu, kamu merasa lebih nyaman pasti? Udah pasti dong, udah pasti. Karena aku sudah jadi Sabita lagi, bukan Ruh Sabita. Tidak mau aku yoga itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, berarti sudah bisa Selamat datang menikmati di hidupnya. Indonesia. Selamat datang kembali di dunia manusia. Iya sumpah, aku bener-bener kayak sebulan awal tuh bener-bener melongo doang. Karena ternyata senyaman ini ya gitu. Jadi buat kalian yang kayak penasaran banget, pengen bisa lihat pengen coba aku orang pinter biar bisa dibuka, gak usah, mending kagak usah dah kalau kata gua mah. Karena efeknya itu tadi kalau nggak kuat bisa gila juga kan. Bisa menggila dan bisa sampai menyelakai diri sendiri. Menyalakai diri sendiri. Iya. Dan mungkin orang lain juga ya. Mencelakai diri sendiri, menyelakai orang lain. Kayak gitu. Ya ini ceritanya pasti masih banyak banget yang belum diceritain ya. Banyak banget. Kita harus tahan dan kita harus undang lagi Sabita di episode selanjutnya gitu. Tapi dari episode ini ya kita pastinya ada nilai-nilai atau ilmu-ilmu atau hikmah yang bisa kita petik lah ya. Banyak. Jadi ya kayak tadi contohnya cerita pembalut ya, kita harus jaga kebersihan Betul, lah ya. kebersihan. Terus kayak tadi, jangan sih jangan ngotorin tempat, jangan aneh-aneh. Ternyata ada yang Buang rokok sembarangan. Itu kan nilai-nilai yang sebagai manusia sih, ya lu buang sampah di tempatnya kan. Betul. Iya, jangan kalau ke tempat baru jangan macam-macam pokoknya. Betul, jaga ada. Iya, apalagi ke daerah ya. Betul. Nah, yang biasa kita tanya nih, Al. Hmm. Sebelum menutup ini kan, kita biasanya punya pertanyaan nih ya buat betul. teman-teman yang datang ke sini. Kan tadi ada beberapa yang bilang ada apa yang aneh menurut tadi? Makhluk setengah kelabang, setengah cancoran, setengah kelabang, atasnya manusia, pocong, kelelahan. Terus ada yang yang di rumah deh, yang di rumah tuh apa? Yang bentuknya. Oh ya, Tangan. yang kelok. Nanti yang di rumah kali ya. Iya. Ya, soalnya kan di rumah tinggal kan. Pernah mulai nggak main sesuatu rumah itu? Enggak. Pindah rumah aku soalnya. Berarti kalau misalkan nih dikasih kesempatan ya, untuk bertemu lagi dengan si makhluk kayak gitu, gitu kan? Atau dengan yang si pocong itu, kan pocong kan berusaha Ya oke. Nah kira-kira nih dengan kita sekarang udah normal, gitu kan? Kalau ketemu lagi sama mereka, pengen ngomong apa ke mereka? Enggak bang. Kan bisa aja, misalnya kayak lu gantangan dikit ya, misalkan lu pengen ngomong apa ke mereka? Kedua-duanya. Ya. Lu jelek banget toh. Lu jelek banget. Gua gak mau liat lo lagi. Gue. Enggak udah jelek bau lagi. Bau ya? Iya. Ini kata gue demen apa ya? Enggak lah, lu jelek burik tuh enggak. Enggak. Jijik. Masa orang tak begini ngeliatnya begitu. Ya kita doakan ya. Semoga jadi bukan lagi. Maafin kesalahan itu. Gak mau, vitamin gak mau, tidak. Sudah pergi saja dari hidup saya. Oke, kalau gitu, thank you banget Sabita udah berbagi cerita di Lari Malam Misteri. Jangan kapok, nanti kita pasti akan undang lagi ke sini Karena untuk masih banyak pasti bercerita lagi. Banyak banget. Ya, selamat datang kembali ke dunia normal lagi. Sama. Makasih ya. Sekarang udah lebih bener kayaknya. Udah lebih bener. Dikit ya. Dikit. Oke teman-teman, Misteri thank you banget yang udah nonton episode kali ini. Selalu ambil hikmahnya dan kita selalu mengingatkan bahwa manusia itu di atas mereka. Betul. Kodratnya kita selalu di atas Selalu lebih tinggi dari bangsa jin. Jangan lupa like, comment, subscribe. dan juga di-share biar makin banyak yang mendengar pengalaman misteri dari narsum kita yang ada di sini. Oh iya, sama satu lagi buat teman-teman mungkin yang punya cerita atau pengalaman seperti Sabita atau pengalaman horor lainnya, boleh komen atau boleh DM ke Instagram @teman-teman.id atau ke Instagram gua atau Instagram Al. Kalau misalkan nanti kayak cerita seru, kita bisa undang ke sini sebagai narsum. Betul. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya dari Lari Malam Misteri. Dadah.